Bayangkan, sebuah terminal tua di Pekalongan yang sudah puluhan tahun mati. Tapi masih ada penumpang yang terlihat menunggu di bangku tunggu. Bukan penumpang biasa, melainkan penumpang dari dunia lain. Malam ini, Kenari Malam akan membawa kalian menyusuri kisah mengerikan dari terminal lama Wiradesa, di mana setiap langkah bisa jadi panggilan terakhir. Di Wiradesa, Pekalongan, ada sebuah terminal lama yang sekarang sudah tidak dipakai lagi. Orang-orang di sana menyebutnya terminal tua atau terminal mati. Bangunannya masih berdiri sampai sekarang, tapi kesannya sudah lama ditinggalkan. Cat temboknya mengelupas, sebagian sudah berubah warna jadi coklat kehitaman karena lembab dan jamur. Sedangkan kaca-kaca jendela banyak yang pecah, meninggalkan lubang-lubang tajam yang kalau malam tampak seperti mulut hitam menganga. Lantai terminal penuh dengan debu, dedaunan kering, dan serpihan kaca yang berkilat kalau terkena cahaya lampu kendaraan yang melintas. Siang hari, terminal itu mungkin hanya terlihat seperti bangunan tua terbengkalai biasa. Ada beberapa orang yang lewat, ada pula yang sekadar duduk sebentar di tangga terminal sambil menunggu jemputan atau sekadar istirahat. Tapi meski matahari terang benderang, suasana di dalam terminal itu tetap saja dingin. Seolah ada hawa aneh yang bikin orang gan berlama-lama. Begitu melangkah masuk, rasanya seperti disambut udara yang berbeda. Ada dingin yang tidak wajar, ada aroma apek bercampur bau besi karatan. Dan ada pula rasa sepi yang menusuk, sepi yang bukan sekadar karena tidak ada orang. Namun, yang paling menyeramkan dari terminal itu adalah suasananya di malam hari. Begitu matahari tenggelam dan jalanan mulai sepi, terminal lama Wiradesa berubah menjadi tempat yang lebih mencekam dari sekadar bangunan kosong. Lampu-lampu jalan di sekitarnya sebagian besar sudah mati. Tiang-tiang lampu berdiri dengan bohlam yang retak atau pecah. Hanya menyisakan beberapa titik cahaya samar dari lampu neon tua yang berkedip-kedip. Seperti bernapas sebentar lalu padam, lalu menyala lagi dengan suara berdengung. Suara itu berpadu dengan angin malam yang lewat membawa bunyi gesekan sengkaratan di atap terminal. Menambah kesan seakan-akan bangunan itu masih hidup, meski tubuhnya sudah rapuh dan hampir runtuh. Orang-orang yang melintas di depan terminal sering mengaku merinding, bahkan ketika mereka hanya menoleh sekilas dari atas motor atau mobil. Dari kejauhan, bentuk bangunan terminal itu sudah terlihat gelap dan suram, seolah menunggu siapapun yang cukup berani untuk datang mendekat. Banyak yang bilang, terminal itu seperti punya mata sendiri. Kalau kamu lewat di depannya, rasanya seperti sedang diperhatikan, padahal jelas-jelas tidak ada siapa-siapa di sana. Cerita tentang terminal lama ini sudah lama beredar. Dulu, sebelum ditutup, terminal ini adalah tempat yang ramai. Bus-bus jurusan Pekalongan, Semarang, sampai Tegal dulu selalu singgah di sini. Orang-orang hilir mudik, pedagang kecil berteriak menawarkan dagangannya, suara klakson bus bersahutan, bahkan ada suara kenek bus yang khas, memanggil penumpang dengan cepat dan keras. Suasananya hiruk-pikuk, penuh kehidupan. Tapi semua itu berubah sejak terminal baru dibangun tidak jauh dari situ. Terminal lama perlahan ditinggalkan, bus-bus sudah tidak lagi mampir, dan pedagang pun ikut pergi. Hingga akhirnya, tempat itu benar-benar sepi. Hanya menyisakan gedung kosong dan kenangan tentang keramaian yang pernah ada. Anehnya, meskipun sudah lama ditinggalkan, banyak orang bilang terminal itu masih saja ramai. Tapi ramai dengan cara yang berbeda. Beberapa sopir angkot dan bus malam yang lewat sering mengaku melihat sosok-sosok penumpang di dalam terminal. Duduk di bangku tunggu dengan wajah menunduk, seolah menanti kendaraan yang tidak akan pernah datang. Dari kejauhan, mereka terlihat seperti orang biasa. Ada yang duduk, ada yang berdiri, bahkan ada yang terlihat berjalan pelan ke arah peron. Tapi saat diperhatikan lebih dekat, sosok-sosok itu tiba-tiba hilang begitu saja, meninggalkan bangku kosong yang sebelumnya terlihat terisi. Ada pula cerita tentang seorang pedagang kaki lima yang dulu sering jualan di sekitar terminal. Katanya, meski tempat itu sudah lama kosong, setiap kali dia lewat tengah malam, dia sering mendengar suara orang ramai, seperti terminal di masa lalu. Ada suara klakson bus, ada teriakan kenek, bahkan suara orang tertawa dan mengobrol. Padahal kalau dilihat dengan mata kepala sendiri, tempat itu gelap gulita dan tidak ada siapapun di sana. Suara-suara itu datang entah dari mana, kadang terdengar dekat sekali, kadang jauh seperti gema. Suasana itu membuatnya selalu mempercepat langkah setiap kali melintas. Bahkan meski ia sudah terbiasa dengan terminal sejak muda, orang-orang di Wiradesa percaya,
Arwah para penumpang yang dulu pernah singgah di sana belum benar-benar pergi. Konon, ada kisah tentang beberapa orang yang meninggal setelah kecelakaan bus di sekitar terminal. Ada pula cerita seorang wanita muda yang pernah turun di terminal itu, tapi kemudian hilang tanpa jejak. Tidak ada yang tahu kemana dia pergi, dan keluarganya tidak pernah menemukannya lagi. Cerita-cerita itu kemudian melekat jadi legenda, bahwa terminal lama Wiradesa masih dihuni oleh penumpang-penumpang gaib yang entah menunggu siapa, entah hendak pergi kemana. Beberapa sopir angkot punya cerita serupa. Mereka bilang, kalau lewat depan terminal larut malam, kadang ada sosok melambai dari bangku tunggu, minta diantar. Dari jauh, sosok itu terlihat jelas seperti penumpang yang kedinginan, berdiri dengan gelisah. Tapi begitu kendaraan berhenti dan pintu dibuka, sosok itu naik, lalu menghilang entah kemana. Sopir yang pernah mengalaminya sering enggan menceritakan detailnya. Tapi wajah mereka selalu pucat kalau kisah itu disebut-sebut. Bagi warga sekitar, terminal lama bukan sekadar bangunan kosong, tapi juga jadi tempat yang dihindari. Anak-anak dilarang main ke sana, meski siang hari. Orang tua sering mengingatkan, jangan coba-coba masuk, apalagi saat matahari sudah tenggelam. Katanya, kalau berani menoleh terlalu lama ke arah bangku tunggu, kadang ada wajah pucat dengan mata kosong yang balas menatapmu. Ada satu kejadian yang sempat bikin heboh. Seorang pengendara motor yang lewat tengah malam terjatuh persis di depan terminal. Katanya, dia kaget karena melihat ada seseorang tiba-tiba menyeberang dari arah terminal. Padahal jalan itu kosong sejak jauh. Dia banting setir untuk menghindar. Tapi saat motor jatuh dan dia menoleh, sosok itu sudah tidak ada. Orang-orang yang menolongnya hanya menemukan dia tergeletak sendirian, tanpa ada siapapun di sekitarnya. Cerita-cerita semacam itu membuat terminal lama Wiradesa makin terkenal sebagai salah satu tempat angker di Pekalongan. Meski begitu, anehnya, selalu ada saja orang yang penasaran ingin melihat langsung. Entah anak muda yang mencari uji nyali, atau orang luar kota yang mendengar ceritanya lalu ingin membuktikan sendiri. Tapi hampir semua yang datang selalu pulang dengan wajah pucat, dengan perasaan bahwa mereka memang tidak sendirian di sana. Suatu malam, ada seorang pemuda yang iseng berhenti sebentar di depan terminal. Dia menyalakan rokok sambil menatap ke arah bangunan gelap itu. Dari balik asap tipis rokoknya, dia merasa ada bayangan putih duduk di bangku tunggu. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menunduk seperti orang lelah. Pemuda itu mencoba memberanikan diri menatap lebih lama. Tapi saat ia berkedip sekali, bayangan itu tiba-tiba sudah berdiri, lebih dekat dari sebelumnya. Pemuda itu langsung menjatuhkan rokoknya, menyalakan motor, dan tancap gas tanpa menoleh lagi. Terminal lama Wiradesa bukan sekadar bangunan mati. Ia seperti menyimpan kehidupan lain yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Malam-malam yang sunyi sering dipenuhi dengan rasa takut yang tidak terlihat. Orang-orang bisa saja menganggap semua itu hanya cerita, hanya mitos. Tapi bagi mereka yang pernah merasakannya langsung, terminal itu benar-benar hidup. Hidup dengan dunia yang berbeda dari manusia. Dan itulah kenapa sampai sekarang orang-orang bilang, meskipun terminal itu sudah lama tidak dipakai, penumpang masih sering terlihat di sana. Bukan penumpang biasa, tapi penumpang hantu. Terminal lama Wiradesa bukan cuma bikin merinding orang yang sekadar lewat, tapi juga meninggalkan pengalaman yang benar-benar membekas bagi para sopir angkot. Merekalah yang paling sering bersinggungan dengan tempat itu, karena jalur angkot hampir pasti melewati depan terminal. Ada banyak cerita yang beredar di kalangan mereka, tapi salah satu yang paling sering diceritakan dan dianggap paling menyeramkan adalah kisah yang dialami seorang sopir bernama Pak Roni. Pak Roni bukan orang baru dalam dunia angkutan. Usianya waktu itu sudah lewat 40, dan dia sudah bertahun-tahun narik angkot jurusan Wiradesa Pekalongan. Orangnya dikenal santai, agak humoris, dan biasanya nggak gampang takut. Tapi kejadian yang dialaminya suatu malam bikin dia berubah jadi lebih pendiam. Bahkan, setelah cerita itu, dia jarang mau narik sampai terlalu malam lagi. Malam itu sekitar jam 11 lewat. Jalanan di sekitar Wiradesa sudah sepi. Kebanyakan warung sudah tutup, hanya tinggal 1-2 yang masih buka. Lampu jalan redup, beberapa padam, membuat suasana gelap dan lengang. Angkot Pak Roni waktu itu sudah sepi penumpang. Dia baru saja menurunkan penumpang terakhirnya, dan rencananya mau pulang ke garasi. Rute yang dia ambil otomatis melewati terminal lama. Dari kejauhan, Pak Roni sudah melihat bangunan terminal itu berdiri seperti bayangan gelap. Hanya ada satu lampu neon tua yang menyala di dekat pintu masuk,
berkedip-kedip seperti lilin yang hampir padam. Dari balik kaca depannya yang pecah, terlihat bangku-bangku panjang berdebu. Pak Roni sudah terbiasa melewati tempat itu, jadi awalnya dia tidak berpikir macam-macam. Dia hanya ingin cepat lewat. Sampai tiba-tiba matanya menangkap sesuatu. Di bangku tunggu, ada sosok perempuan duduk sendirian. Rambutnya panjang tergerai, menutupi sebagian wajah. Dia memakai baju putih lusuh, agak kotor di bagian bawahnya. Dari gerakannya, perempuan itu tampak seperti orang yang sedang menunduk lelah. Sesekali menggoyangkan kakinya pelan. Pak Roni spontan mengerem angkotnya. Hatinya tergerak untuk berhenti. Malam-malam seperti itu, jarang sekali ada orang sendirian di terminal lama. Perempuan pula. Kasihan kalau ditinggal, pikirnya. Dalam hati dia merasa aneh. Tapi naluri sopir angkot sudah terbiasa menghargai penumpang. Dia menepikan angkot, buka pintu, dan berkata pelan dari kursi depan, "Mau naik, Mbak?" "Masih ada angkot jalan kok." Suaranya agak bergetar, tapi dia berusaha terdengar ramah. Perempuan itu tidak langsung menjawab. Dia hanya menoleh pelan. Wajahnya masih tertutup rambut. Lalu dengan langkah lambat, dia berdiri, berjalan ke arah angkot, dan masuk tanpa suara. Bangkunya berderit halus saat diduduki. Tanpa banyak pikir, Pak Roni segera melajukan kendaraannya. Di dalam kabin angkot, suasana jadi sangat hening. Biasanya, kalau ada penumpang, terdengar suara tas disimpan atau helaan napas. Tapi kali ini, sunyi sekali, seolah penumpangnya tidak benar-benar ada. Pak Roni mencoba mencairkan suasana dengan bertanya, "Mau turun di mana, Mbak?" Tidak ada jawaban, hanya suara angin yang masuk dari jendela. Dia ulangi sekali lagi, lebih keras, "Mau ke arah mana, Mbak?" Tetap tidak ada balasan. Pak Roni mulai merasa tidak enak. Jantungnya berdegup lebih cepat. Dia berusaha menahan diri untuk tidak menoleh. Dalam pikirannya, kalau benar ini orang, mungkin dia sedang takut atau malu. Tapi kalau bukan, dia tidak mau melanjutkan pikirannya. Mobil terus melaju, melewati jalanan yang semakin sepi. Hanya ada suara mesin angkot dan gesekan ban di aspal. Sesekali, Pak Roni melirik lewat spion tengah. Dari sudut matanya, dia melihat sosok perempuan itu masih duduk di bangku belakang, diam, menunduk. Tapi setiap kali dia mencoba menatap lebih jelas lewat spion, bayangan itu terlihat semakin samar. Sampai akhirnya, di sebuah perempatan jalan yang agak terang karena ada lampu jalan yang masih menyala, Pak Roni memberanikan diri menoleh cepat ke spion. Saat itu juga, napasnya tercekat, bangku belakang kosong. Tidak ada siapa-siapa, perempuan itu sudah hilang. Tangan Pak Roni gemetar di setir. Dia hampir saja menghentikan angkotnya di tengah jalan. Badannya dingin, bulu kuduknya meremang. "Astagfirullah," bisiknya berkali-kali. Dia memacu angkot lebih cepat dari biasanya, hanya ingin segera sampai rumah. Keesokan harinya, Pak Roni menceritakan pengalaman itu di warung kopi dekat pasar. Suaranya pelan, matanya berkaca-kaca. "Aku kira penumpang beneran. Sumpah, wujudnya jelas banget. Dari cara duduk, cara jalan masuk angkot, semua kelihatan nyata. Tapi pas aku jalanin, dia nggak pernah jawab. Terus tiba-tiba hilang gitu aja. Kayak nggak pernah ada." Orang-orang yang mendengarnya bergidik. Mereka percaya Pak Roni baru saja memberi tumpangan pada salah satu penumpang tetap terminal lama Wiradesa. Beberapa sopir lain pun ikut menimpali bahwa mereka juga pernah mengalami hal serupa. Ada yang cerita pernah melihat sosok perempuan itu melambai dari pinggir jalan. Ada pula yang mengaku melihat lebih dari satu penumpang duduk di bangku tunggu. Tapi anehnya, setiap kali mereka berusaha mendekat, semua sosok itu menghilang. Sejak kejadian malam itu, Pak Roni jarang berani narik sampai lewat jam 10 malam. Dia lebih memilih pulang lebih awal, meskipun penghasilannya jadi berkurang. Uang bisa dicari, katanya, tapi kalau nyawa atau akal sehat yang hilang, gak ada gantinya. Cerita Pak Roni menyebar cepat di kalangan sopir dan warga sekitar. Nama terminal lama Wiradesa semakin lekat dengan cerita-cerita horor. Dan meskipun ada yang bilang semua itu hanya ilusi karena kelelahan, banyak juga yang yakin kalau terminal itu memang menyimpan misteri. Yang jelas, siapapun yang pernah melewati malam sunyi di depan terminal tua itu pasti akan merasakan hal yang sama. Perasaan ada yang menunggu, ada yang ingin ikut menumpang, tapi bukan dari dunia manusia. Tidak jauh dari terminal lama Wiradesa, tepat di tikungan jalan sebelum perempatan, ada sebuah warung kopi sederhana. Bangunannya kecil,
berdinding kayu dengan atap seng, hanya diterangi lampu neon putih yang sudah kusam. Warung itu sudah ada sejak terminal masih berfungsi. Dulu, tempat ini jadi salah satu titik favorit sopir-sopir bus dan angkot buat istirahat sambil ngopi sebelum lanjut narik. Sampai sekarang, meskipun terminal sudah mati, warung kopi itu masih buka, seolah menjadi saksi bisu perubahan yang terjadi di sekitar terminal. Warung itu dikelola oleh seorang bapak paruh baya bernama Pak Jaya. Orangnya ramah, bicaranya pelan, dan hampir semua orang kenal dia. Pak Jaya sudah berjualan di sana lebih dari 20 tahun. Jadi tidak heran kalau dia hafal hampir semua cerita dan gosip yang berkembang tentang terminal lama. Kalau ada yang ingin tahu kabar terbaru soal apapun di sekitar terminal, tinggal mampir dan duduk di kursi kayu panjang warungnya. Pesan kopi, lalu dengarkan cerita yang bergulir. Malam hari, terutama menjelang tengah malam, warung kopi itu jadi tempat berkumpul beberapa sopir angkot, tukang ojek, bahkan anak muda yang sekadar nongkrong. Mereka duduk melingkar di kursi panjang, menyesap kopi hitam pekat atau teh panas, sambil mengobrol. Suasana biasanya hangat, penuh canda. Tapi kalau obrolan sudah sampai ke topik terminal lama, tawa-tawa itu perlahan meredup, berganti bisik-bisik serius yang penuh rasa was-was. Suatu malam, warung kopi itu agak ramai. Ada sekitar 6 orang duduk sambil menikmati kopi. Di antara mereka ada Pak Roni, sopir angkot yang pernah mengalami kejadian aneh dengan penumpang hantu. Wajahnya masih menyimpan sisa ketegangan meski sudah beberapa minggu berlalu. Malam itu, dia duduk sambil merokok, matanya sesekali melirik ke arah jalanan yang temaram. "Jujur aja, aku masih nggak bisa lupa malam itu," katanya tiba-tiba, membuka percakapan yang langsung membuat suasana jadi hening. Semua orang tahu apa yang dimaksudnya. Bayangan perempuan itu jelas banget. Kalau aku ceritain detailnya, pasti kalian juga nggak bakal tidur nyenyak malam ini. Beberapa orang meneguk kopi mereka lebih cepat. Ada juga yang pura-pura tertawa kecil untuk meredakan tegang. Tapi semua mata tetap tertuju pada Pak Roni, menunggu kelanjutan ceritanya. Pak Jaya yang dari tadi sibuk menyiapkan gorengan, ikut menyahut pelan. "Bukan cuma kamu, Ron, banyak yang ngalamin hal kayak gitu. Dari dulu terminal itu memang sudah ada auranya. Seorang tukang ojek bernama Karno menimpali, aku juga pernah lihat. Malam-malam, aku pulang dari narik, lewat depan terminal. Dari jauh aku lihat ada orang duduk di bangku tunggu. Kukira orang mabuk atau orang yang nunggu jemputan. Pas aku deketin, ternyata kosong. Padahal jelas banget tadi aku lihat ada orang. Sampai merinding aku, langsung gas motor kenceng. Mereka saling pandang, bulu kuduk meremang bersama. Malam itu angin agak kencang, membuat seng atap warung berderit-derit. Suara itu menambah nuansa mencekam, seakan ikut mempertegas cerita-cerita mereka. Lalu, seorang pemuda bernama Wawan, yang sering nongkrong di warung itu, ikut menambahkan ceritanya. Wawan bukan sopir, tapi dia tinggal tidak jauh dari terminal. Aku pernah iseng sama teman-teman, masuk terminal tengah malam. Awalnya cuma mau foto-foto buat seru-seruan. Begitu masuk, rasanya langsung beda. Udara jadi dingin banget, kayak masuk ruangan ber-AC padahal jelas-jelas itu bangunan tua. Terus, di dalam kami dengar kayak suara orang jalan. Jelas banget, langkah kaki pelan, dari arah bangku tunggu. Pas kami senter, gak ada siapa-siapa, tapi suaranya masih ada. Kami lari keluar semua, gak ada yang berani masuk lagi. Cerita itu membuat semua yang mendengarnya menelan ludah. Bahkan suara jangkrik malam itu terasa semakin keras, seolah ikut mengisi keheningan di antara mereka. Pak Jaya, yang biasanya hanya mendengar, kali ini ikut bercerita. Dulu, waktu terminal masih ramai, ada kejadian. Seorang perempuan turun dari bus malam di terminal ini, tapi nggak pernah sampai ke rumahnya. Katanya dia sempat terlihat duduk di bangku tunggu sendirian. Setelah itu hilang. Keluarganya cari-cari, nggak pernah ketemu sampai sekarang. Ada yang percaya, roh perempuan itu masih ada di terminal, nunggu bus yang nggak pernah datang. Kisah itu membuat wajah beberapa orang berubah pucat. Tidak ada yang berani menimpali terlalu jauh. Hanya suara cangkir kopi yang diketukkan pelan ke meja kayu yang terdengar. Warung kopi itu, meski sederhana, seolah menjadi ruang untuk menampung cerita-cerita seram yang tidak bisa diucapkan di tempat lain. Orang-orang mungkin tidak berani bicara terbuka di rumah atau di jalan, tapi di warung kopi, dengan secangkir minuman hangat dan kerlip lampu neon kusam, mereka merasa punya tempat untuk berbagi ketakutan. Setiap malam,
Cerita tentang terminal lama seolah tidak pernah habis. Ada yang mengaku mendengar suara bus berhenti di terminal, lengkap dengan teriakan kenek menawarkan jurusan, padahal jelas-jelas sudah bertahun-tahun tidak ada bus yang singgah. Ada yang mengaku melihat bayangan orang berjalan cepat melewati lorong, tapi begitu dikejar, hilang begitu saja. Bahkan ada tukang becak yang bersumpah pernah menurunkan penumpang di depan terminal. Tapi ketika ia menoleh untuk meminta ongkos, becaknya kosong. Semua cerita itu saling bersambung, saling menguatkan, membuat suasana warung kopi setiap malam jadi penuh tanda tanya. Tidak ada yang benar-benar tahu apa yang terjadi di terminal lama. Tapi satu hal yang pasti, semua orang sepakat kalau tempat itu memang berbeda. Ada sesuatu yang tidak kasat mata yang masih bertahan di sana. Sesuatu yang membuat orang-orang yang pernah melewati atau mendekatinya merasa tidak pernah sendirian. Dan malam itu, setelah semua cerita diceritakan, obrolan perlahan mereda. Satu persatu orang pamit pulang, meninggalkan warung kopi yang kembali sepi. Tinggal Pak Jaya yang menutup warungnya pelan-pelan. Sebelum masuk ke rumah, ia menoleh sekilas ke arah terminal yang gelap. Ada rasa berat di dadanya, seperti ada yang menatap balik dari dalam bangunan tua itu. Ia menarik napas panjang, lalu buru-buru masuk, menutup pintu rapat-rapat. Terminal lama Wiradesa tetap berdiri di sana, membisu, menunggu malam-malam berikutnya untuk kembali diceritakan di warung kopi kecil itu. Ada satu cerita yang paling sering dibicarakan orang-orang kalau soal terminal lama Wiradesa. Cerita itu tentang sosok penumpang yang selalu menunggu di bangku terminal, malam demi malam, tanpa pernah benar-benar pergi. Orang-orang yang mengaku pernah melihatnya bilang, penumpang itu seorang perempuan muda. Rambutnya panjang tergerai, wajahnya pucat, matanya kosong menatap lurus ke depan. Ia duduk diam, seolah menunggu bus yang entah kapan datangnya. Kabar tentang penumpang itu sudah menyebar luas. Mulai dari tukang ojek, sopir angkot, sampai pedagang sekitar, semuanya pernah dengar. Bahkan ada juga anak-anak muda yang sengaja datang buat buktikan cerita itu. Meski akhirnya mereka selalu pulang dengan wajah pucat dan tidak berani cerita banyak. Malam itu, Wawan dan dua temannya Dedi dan Rio mendadak nekat. Mereka sering nongkrong di warung Pak Jaya, dan sudah berkali-kali mendengar cerita seram dari orang-orang. Tapi bagi mereka, cerita itu cuma gosip, cuma kabar burung yang dibuat-buat biar terminal lama makin terkenal angker. Jadi mereka sepakat, malam ini mereka mau lihat sendiri apakah benar ada sosok penumpang itu. Kalau benar ada, kita rekam, upload ke medsos, bisa viral, kata Rio sambil tertawa kecil, meski suaranya agak bergetar. Dedi, yang biasanya paling cuek, malam itu wajahnya justru terlihat paling serius. Aku sih jujur agak merinding, tapi ya udahlah, sekali-kali coba. Kalau takut terus, kapan majunya? Wawan sendiri pura-pura santai, padahal dadanya berdegup kencang. Ia bawa senter kecil dan ponselnya, siap untuk merekam kalau benar ada sesuatu. Mereka bertiga jalan pelan menyusuri jalanan menuju terminal lama. Lampu jalan sudah banyak yang mati, hanya ada cahaya remang-remang dari bulan yang tertutup awan. Angin malam berhembus dingin, membawa bau debu dan sedikit aroma besi berkarat dari pagar terminal yang sudah usang. Begitu sampai di depan, mereka berhenti sejenak. Pagar terminal sudah berkarat, catnya mengelupas, beberapa bagian bolong. Dari celah pagar itu, terlihat bangunan utama terminal yang gelap gulita. Bangku-bangku panjang masih ada, meski sebagian sudah patah. Ayo masuk aja lewat sini, bisik Rio, menunjuk pagar yang bolong. Mereka bertiga pun masuk, menahan napas, mencoba menenangkan diri masing-masing. Langkah mereka bergema di lantai semen yang retak-retak, seolah ada gema lain yang mengikuti. Suasana di dalam jauh lebih dingin daripada di luar. Seakan-akan udara di terminal itu berbeda, lebih berat, lebih menekan. Mereka berjalan ke arah deretan bangku tunggu, dan di sanalah, dari kejauhan, Wawan melihatnya. Ada sosok duduk diam, membelakangi mereka. Rambut panjang hitamnya tergerai sampai ke bahu, bajunya lusuh, dan tubuhnya tampak kaku. Lihat nggak? Bisik Wawan cepat. Rio dan Dedi langsung menoleh, dan wajah mereka seketika berubah. Astaga, itu beneran ada orang, gumam Dedi. Suaranya hampir tidak terdengar. Mereka bertiga saling pandang, keringat dingin mulai muncul meski udara malam begitu dingin. Wawan memberanikan diri mengangkat ponsel, menyalakan kamera, dan merekam. Lensa kameranya bergetar, tangannya tidak bisa diam. Sosok itu tetap duduk diam,
tidak bergeming sama sekali. "Coba kita deketin pelan-pelan," kata Rio, suaranya lirih tapi memaksa. Mereka berjalan mendekat, langkah demi langkah. Tapi semakin dekat, semakin jelas kalau ada yang aneh. Wajah perempuan itu sangat pucat, matanya kosong menatap lurus, tanpa kedip. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin mengatakan sesuatu tapi suaranya tertahan. Wawan yang paling depan hampir tidak bisa menahan teriakannya. Sosok itu perlahan menoleh, sangat pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduk berdiri tegak. Mata hitam kosong itu menatap langsung ke arah mereka, tanpa berkedip, tanpa senyum. Hanya tatapan kosong yang terasa menusuk sampai ke tulang. Astagfirullah. Dedi spontan mundur, hampir jatuh. Mereka bertiga panik. Wawan langsung mematikan kamera dan berlari, diikuti Rio dan Dedi yang wajahnya sudah pucat pasi. Mereka tidak berhenti sampai benar-benar keluar dari terminal, napas terengah-engah. Jantung berdetak kencang. Namun yang paling membuat mereka ketakutan adalah ketika mereka memutar kembali rekaman yang sempat diambil. Di layar ponsel terlihat jelas sosok perempuan itu duduk, tapi di detik terakhir sebelum kamera mati, sosok itu tampak berdiri. Padahal mereka bertiga jelas-jelas melihatnya masih duduk. "Itu, berdiri, Wan, lihat," jerit Rio sambil menunjuk layar. Mereka bertiga langsung saling pandang, tanpa kata, lalu buru-buru pulang ke rumah masing-masing. Malam itu tidak ada yang tidur nyenyak. Tatapan mata kosong perempuan itu terus menghantui, seolah masih mengikutinya dari balik gelapnya terminal. Keesokan harinya, cerita mereka langsung menyebar di warung kopi Pak Jaya. Semua orang yang dengar hanya menggeleng pelan. Sebagian percaya, sebagian mencoba menertawakan untuk menutupi rasa takut. Tapi Pak Jaya hanya terdiam, lalu berkata lirih, "Itulah penumpang yang selalu menunggu. Dari dulu dia memang ada di sana." Katanya, dia nunggu bus malam yang gak pernah datang. Obrolan itu membuat suasana warung jadi hening. Semua orang seperti sadar, sosok itu bukan sekadar bayangan atau halusinasi. Ia nyata, hadir, dan mungkin akan terus ada di sana, menunggu malam demi malam, tanpa henti. Dan sejak kejadian itu, tidak ada lagi anak muda yang berani nekat masuk terminal tengah malam. Cerita Wawan, Dedi, dan Rio sudah cukup membuat semua orang percaya. Terminal Lama Wiradesa memang bukan sekadar bangunan mati. Ada sesuatu di sana, sesuatu yang hidup di balik sunyi dan gelapnya. Sesuatu yang tidak pernah bisa pergi. Malam-malam berikutnya, orang-orang yang lewat depan terminal kadang mengaku melihat bayangan samar di bangku tunggu. Ada juga yang bilang melihat sosok berdiri di tengah lorong. Tapi ketika didekati, hilang begitu saja. Semua itu semakin memperkuat satu keyakinan, penumpang itu masih ada, dan akan selalu ada. Menunggu bus yang tidak akan pernah berhenti lagi di terminal tua itu. Cerita tentang penumpang misterius di terminal Lama Wiradesa sudah membuat bulu kuduk banyak orang berdiri. Tapi ada satu cerita lain yang jauh lebih menyeramkan, karena melibatkan sesuatu yang lebih besar daripada sekadar sosok duduk di bangku tunggu. Cerita itu disebut-sebut sebagai bus malam yang tidak pernah ada. Konon, bus itu hanya muncul pada jam tertentu. Biasanya lewat tengah malam, ketika suasana benar-benar sepi, dan udara di sekitar terminal semakin dingin menusuk. Bus itu tampak seperti bus biasa, bodinya panjang, catnya lusuh, lampu depannya menyala redup kekuningan, seperti bus-bus tua era 90-an. Suara mesinnya berat, berderum rendah, mirip suara bus yang sudah lama tidak diservis. Tapi anehnya, bus itu tidak pernah terdengar datang dari kejauhan. Tahu-tahu sudah muncul saja di depan terminal. Tidak ada suara ban mendekat, tidak ada lampu yang terlihat dari jauh. Tiba-tiba sudah berdiri di sana, seolah muncul dari dalam kegelapan. Orang-orang yang mengaku pernah melihatnya bilang, bus itu berhenti sebentar, pintunya terbuka dengan bunyi berdecit panjang, seakan mengundang siapapun yang ada di sana untuk naik. Dan lebih menyeramkan lagi, di dalamnya sudah ada penumpang, banyak, bahkan semua duduk rapi, menatap lurus ke depan, dengan wajah pucat tanpa ekspresi. Tidak ada suara obrolan, tidak ada tawa, hanya keheningan mencekam. Kisah ini pertama kali terdengar dari seorang tukang ojek bernama Pak Samin. Malam itu, ia sedang mangkal sendirian tidak jauh dari terminal. Hujan baru saja reda, jalanan basah berkilau memantulkan sedikit cahaya dari lampu jalan yang masih menyala. Pak Samin berniat pulang saja karena sudah larut, tapi rasa penasaran membuatnya tetap menunggu sebentar. Ketika jam menunjukkan hampir pukul 1 malam,
Tiba-tiba ia melihat cahaya kuning samar dari arah terminal. Bukan cahaya lampu jalan, bukan pula kendaraan biasa. Ia menoleh, dan matanya langsung membelalak. Sebuah bus tua berhenti tepat di depan terminal. Lampu depannya redup, bodinya kusam penuh karat, tapi jelas terlihat wujudnya. Lah, bus apa ini? Gumamnya. Penasarannya makin menjadi ketika pintu bus itu terbuka dengan suara panjang kerik yang menggema di udara. Dari tempatnya duduk, ia bisa melihat siluet penumpang di dalam. Mereka duduk diam, tapi matanya seperti menatap lurus keluar jendela. Pak Samin bergidik, ada perasaan aneh yang sulit dijelaskan. Antara takut dan penasaran bercampur jadi satu. Tangannya sempat ingin menyalakan motor dan kabur, tapi tubuhnya seperti kaku. Ia hanya bisa terus menatap bus itu. Tiba-tiba, dari dalam terminal, muncul sosok perempuan. Rambutnya panjang, pakaiannya lusuh. Dengan langkah pelan, ia berjalan menuju bus. Saat sosok itu semakin dekat, Pak Samin bisa melihat jelas wajah pucatnya yang dingin. Ia naik ke bus tanpa menoleh kemanapun, lalu duduk di kursi kosong dekat jendela. Detik berikutnya, pintu bus menutup sendiri. Tanpa suara mesin yang jelas, bus itu perlahan bergerak, mundur pelan, lalu melaju ke arah jalan besar. Tapi anehnya, begitu melewati persimpangan, bus itu menghilang begitu saja, seolah ditelan kegelapan malam. Pak Samin terpaku di tempatnya. Napasnya terengah, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah merasa setakut itu seumur hidup. Setelah cukup sadar, ia buru-buru menyalakan motor dan pulang, tidak peduli jalanan licin dan gelap. Sampai rumah, ia langsung jatuh terduduk, wajahnya pucat pasi. Keesokan harinya, ia menceritakan kejadian itu di warung Pak Jaya. Semua orang terdiam. Sebagian menertawakan karena mengira ia hanya berhalusinasi. Tapi wajah Pak Samin terlalu serius untuk dianggap bercanda. Sejak malam itu, ia bersumpah tidak mau lagi mangkal dekat terminal, apalagi setelah tengah malam. Cerita itu tidak berhenti di sana. Beberapa tahun kemudian, ada sopir truk yang juga mengaku pernah melihat bus yang sama. Ia sedang melintas di jalur dekat terminal sekitar pukul 2 pagi. Dari kaca spionnya, ia melihat ada bus tua berjalan pelan di belakangnya. Lampu depannya redup, tapi cukup jelas untuk dikenali. Karena merasa aneh, ia memperlambat truknya, berniat memberi jalan agar bus itu bisa menyalip. Tapi anehnya, bus itu tidak pernah benar-benar menyalip. Selalu ada di belakangnya, dengan jarak yang sama. Sopir truk itu mulai gelisah. Ia menambah kecepatan, tapi bus itu tetap berada di belakang dengan kecepatan yang sama. Sampai akhirnya, di sebuah tikungan dekat terminal, ia menoleh sekali lagi lewat kaca spion. Bus itu sudah hilang. Tidak ada, lenyap begitu saja. Demi Allah, aku lihat jelas tadi, lampu, bodinya, semua ada. Kok bisa hilang gitu aja? Katanya waktu bercerita di pos ronda. Sejak itulah, bus malam misterius itu jadi buah bibir. Banyak yang bilang itu bus arwah, kendaraan dari dunia lain yang menjemput penumpang-penumpang yang tidak pernah benar-benar pergi. Penumpang yang sudah lama mati, tapi masih punya kebiasaan menunggu bus malam yang dulunya sering berhenti di terminal Wiradesa. Ada pula yang percaya, bus itu bukan sekadar ilusi. Konon, siapa saja yang nekat naik ke bus itu tidak akan pernah kembali. Mereka akan ikut menjadi salah satu penumpang diam dengan wajah pucat, duduk menatap lurus ke depan, menunggu bus itu terus berjalan tanpa tujuan. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara klakson panjang di sekitar terminal pada tengah malam. Padahal tidak ada satupun bus yang beroperasi di jam itu. Suara berat dan dalam, seperti klakson bus tua yang jarang dipakai. Suara itu menggema di antara bangunan kosong terminal, membuat siapapun yang mendengarnya merinding hebat. Bagi warga Wiradesa, cerita ini sudah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Anak-anak kecil sering ditakut-takuti dengan kisah bus malam ini agar tidak keluyuran tengah malam. Kalau kamu bandel, nanti dijemput bus hantu dari terminal. Begitu kata orang tua mereka. Dan yang paling menakutkan adalah, sampai sekarang, tidak ada yang tahu dari mana bus itu berasal dan kemana perginya. Yang jelas, bus itu hanya muncul untuk orang-orang tertentu, di saat-saat tertentu, seolah hanya orang-orang yang dipilih yang bisa melihatnya. Terminal lama Wiradesa semakin menegaskan dirinya bukan sekadar bangunan mati. Ia punya kehidupan lain di balik kesunyian malamnya. Bukan kehidupan manusia, tapi kehidupan arwah-arwah yang seolah masih menjalankan kebiasaannya. Dan bus malam yang tidak pernah ada itu menjadi saksi,
kendaraan yang terus datang dan pergi, membawa penumpang yang sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Setiap cerita tentang bus malam dari Terminal Lama Wiradesa selalu bikin bulu kuduk berdiri. Tapi ada satu bagian dari cerita itu yang bikin orang-orang tambah penasaran. Siapa sopir bus itu sebenarnya? Kalau penumpang-penumpangnya sudah jelas dibilang wajahnya pucat, diam, dan tanpa ekspresi, maka sosok sopirnya jauh lebih menyeramkan. Beberapa orang yang mengaku pernah melihat bus hantu itu mengatakan, sosok sopirnya tidak pernah terlihat jelas, seolah-olah wajahnya selalu tertutup bayangan. Kadang ada yang bilang sopir itu hanya siluet gelap dengan topi, duduk diam memegang setir. Ada juga yang bilang sopir itu menoleh sebentar, memperlihatkan wajah tanpa mata dan mulut, hanya kulit kosong pucat seperti topeng. Cerita pertama soal sopir bus hantu ini datang dari seorang pemuda bernama Anwar. Ia bekerja sebagai penjaga malam di salah satu gudang dekat jalur Pantura. Suatu malam, sekitar jam 1:30 pagi, ia sedang patroli keliling gudang. Dari kejauhan, ia mendengar suara deru mesin berat. Penasarannya muncul karena di jam segitu biasanya jalanan sepi. Anwar berjalan ke arah pagar, mencoba melihat lebih jelas. Dan benar saja, sebuah bus tua berhenti di depan terminal lama. Lampunya redup, warnanya kusam. Pintu bus terbuka pelan dengan suara berdecit. Dari dalam, terlihat beberapa penumpang duduk kaku, menatap lurus ke depan. Jantung Anwar berdegup kencang. Ia tahu cerita bus hantu itu, tapi kali ini ia melihat sendiri. Ia mengusap matanya berkali-kali, memastikan dirinya tidak salah lihat. Bus itu benar-benar ada. Yang paling membuatnya merinding adalah ketika ia melihat ke arah sopir. Dari kaca depan, terlihat sosok duduk di kursi sopir. Badannya tegap, mengenakan seragam sopir bus zaman dulu, lengkap dengan topi. Tapi wajahnya tidak jelas. Seperti tertutup kabut tipis atau bayangan hitam yang terus bergerak. Demi Allah, bisik Anwar, tubuhnya gemetar. Sopir itu duduk kaku, tidak menoleh kemanapun, hanya memandang lurus ke depan. Tangannya mencengkram setir, tapi terlihat kaku, seperti patung. Lalu, tiba-tiba, sopir itu menoleh cepat ke arah Anwar. Anwar kaget bukan main. Wajah yang tadinya samar kini terlihat jelas. Bukan wajah manusia, melainkan wajah putih pucat tanpa mata, tanpa hidung, tanpa mulut. Hanya permukaan datar, seperti topeng porselen polos yang menyeramkan. Anwar langsung terjatuh terduduk, napasnya tersengal. Ia berusaha bangkit, tapi kakinya lemas. Bus itu lalu menutup pintunya dan perlahan melaju, meninggalkan terminal. Suaranya bergema berat, tapi anehnya tidak ada asap knalpot, tidak ada bau bensin. Seolah-olah bus itu bukan kendaraan biasa. Sejak malam itu, Anwar tidak pernah lagi berani berjaga sendirian. Setiap kali giliran malam, ia selalu mengajak satu atau dua temannya menemani. Katanya, meski sudah jauh dari terminal, ia masih sering merasa ada tatapan kosong mengawasinya dari kegelapan. Cerita Anwar bukan satu-satunya. Ada juga pengalaman seorang sopir truk lintas kota bernama Sutrisno. Ia bilang, suatu malam ia hampir menabrak bus tua yang tiba-tiba muncul dari arah berlawanan di jalur dekat terminal. Bus itu berjalan pelan, lampu depannya redup, dan sopirnya terlihat samar. Karena penasaran, Sutrisno melirik lewat kaca depan saat berpapasan. Saat itulah ia melihat sosok sopir yang sama persis seperti cerita Anwar, wajah putih polos tanpa mata, tanpa mulut. Aku sampai hampir banting setir. Keringet dingin semua keluar, katanya ketika cerita di warung. Semakin lama, cerita tentang sopir bus misterius itu makin banyak variasinya. Ada yang bilang sopir itu sebenarnya mantan sopir bus jurusan Pekalongan Semarang yang dulu meninggal karena kecelakaan. Ada pula yang bilang dia adalah roh penjaga terminal, bertugas mengantar arwah-arwah penumpang yang masih tersisa. Namun ada satu kesamaan di setiap cerita, sopir itu tidak pernah terlihat jelas sampai kita berani menatapnya. Semakin lama dipandang, semakin menyeramkan wujudnya. Beberapa orang bahkan mengaku mendengar suara dari arah bus itu, suara berat serak-serak parau seperti orang tua yang sudah lama sakit. Katanya, sopir itu kadang berbisik pelan, "Naik, ayo naik, sudah waktunya." Suara itu membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya langsung berdiri. Tidak ada yang berani mendekat, apalagi benar-benar naik. Terminal Lama Wiradesa pun semakin terkenal dengan cerita sopir misterius ini. Warga sekitar percaya, sopir itu bukan sekadar arwah, tapi entitas yang menjaga jalannya bus hantu.
Ia bukan manusia, bukan pula ruh biasa. Ia seperti makhluk yang memang ditugaskan untuk menjemput jiwa-jiwa yang masih tersesat. Membawa mereka pergi dengan bus malam yang tidak pernah benar-benar ada. Yang paling menakutkan adalah, katanya, kalau seseorang menatap mata sopir itu terlalu lama, hidupnya tidak akan lama lagi. Entah kebetulan atau tidak, beberapa orang yang pernah mengaku melihat wajah sopir bus itu kabarnya jatuh sakit misterius beberapa hari kemudian. Bahkan ada yang meninggal mendadak. Cerita-cerita itu terus hidup, diceritakan ulang di warung kopi, di pos ronda, bahkan jadi bahan obrolan anak-anak muda, tapi tidak ada satupun yang benar-benar berani membuktikannya. Terminal lama Wiradesa tetap sepi, tetap gelap, dan tetap menyimpan rahasia tentang bus malam serta sopirnya yang tak pernah dikenal. Cerita tentang terminal lama Wiradesa sudah jadi buah bibir selama bertahun-tahun. Mulai dari penumpang misterius, bus malam yang tak pernah ada, sampai sosok sopir tanpa wajah, semua itu sudah cukup untuk bikin siapapun gan mendekat. Tapi, tetap saja, selalu ada orang-orang nekat yang ingin membuktikan sendiri. Entah karena penasaran, entah karena sekadar mencari sensasi. Malam itu, 3 pemuda bernama Aldi, Bagus, dan Fajar memutuskan untuk menguji nyali mereka. Mereka sering nongkrong di kafe kecil dekat Jalan Pantura, dan sudah terlalu sering mendengar cerita horor soal terminal lama. Kalau cuma dengar doang, kapan buktinya? Kita datang aja langsung. Kalau ketemu, kita rekam. Kalau nggak ada apa-apa, berarti selama ini cuma gosip, kata Aldi dengan semangat. Fajar sebenarnya paling penakut, tapi karena gengsinya tinggi, ia terpaksa ikut. Bagus yang paling kalem justru terlihat serius. Ia bawa kamera kecil, powerbank, dan senter. Mereka bertiga berangkat sekitar jam setengah 12 malam, saat jalanan mulai sepi. Begitu sampai di depan terminal, suasana langsung berubah. Udara di sekitar lebih dingin, seperti ada kabut tipis yang menggantung. Lampu jalan di dekat terminal hanya satu yang menyala, itu pun redup dan berkedip-kedip. Dari luar pagar, bangunan terminal terlihat gelap, dengan jendela-jendela pecah seperti mata kosong yang mengintip. Astaga, merinding aku, sumpah, bisik Fajar sambil mengusap lengannya. Udah, jangan banyak gaya, kita masuk, kata Aldi, mencoba tegas meski suaranya terdengar bergetar. Mereka masuk lewat pagar berkarat yang bolong. Begitu melangkah ke dalam, bau debu dan karat langsung menyergap. Lantai terminal berdebu, penuh dengan daun kering yang berterbangan ketika angin malam berhembus. Bangku-bangku panjang terlihat berderet, sebagian masih utuh, sebagian sudah patah. Awalnya mereka hanya berjalan pelan sambil menyorot dengan senter. Suara sandal mereka bergema, seolah ada langkah lain yang mengikuti. Semakin dalam mereka masuk, suasana makin menekan. Aku ngerasa ada yang ngawasin. Sumpah, kata Bagus pelan. Belum sempat mereka menenangkan diri, tiba-tiba terdengar suara kerik panjang. Suara itu seperti pintu berkarat yang terbuka perlahan. Mereka bertiga menoleh bersamaan ke arah pintu terminal. Dan di sanalah, sebuah bus tua terlihat berhenti. Bus itu tidak ada sebelumnya. Tahu-tahu sudah berdiri di depan bangunan terminal. Bodinya kusam, lampu depannya menyala redup kekuningan. Pintu bus terbuka pelan dengan suara berderit panjang. Fajar langsung gemetar. Astaga, itu beneran ada. Mereka bertiga terpaku. Dari dalam bus, terlihat penumpang-penumpang duduk rapi. Wajah mereka pucat, matanya kosong menatap lurus ke depan. Tidak ada yang bergerak, tidak ada yang berbicara. Lalu, sosok perempuan berambut panjang muncul dari bangku tunggu terminal. Ia berdiri perlahan, lalu berjalan menuju bus. Bajunya lusuh, wajahnya pucat, dan langkahnya terdengar pelan tapi jelas. Ia naik ke bus tanpa menoleh sedikit pun, lalu duduk di bangku dekat jendela. Aldi menelan ludah. Tangannya gemetar saat mengangkat kamera. Ia ingin merekam, tapi tubuhnya kaku. Dan saat itu juga, sopir bus menoleh ke arah mereka. Dari kaca depan bus, terlihat sosok tegap berseragam sopir, dengan wajah putih polos tanpa mata, tanpa mulut. Wajah kosong itu menatap lurus ke arah Aldi, Bagus, dan Fajar. Mereka bertiga menjerit bersamaan. Aldi menjatuhkan kameranya, Fajar langsung lari ke arah pagar, sedangkan Bagus berdiri terpaku. Ia merasa tubuhnya berat, seperti ada yang menahan. Ayo lari, Gus, cepetan, teriak Aldi sambil menarik lengannya. Bagus akhirnya sadar dan ikut berlari. Mereka bertiga berhamburan keluar terminal, napas terengah-engah,
keringat dingin bercucuran. Di belakang mereka, suara pintu bus menutup terdengar nyaring, diikuti deru mesin berat yang menggema. Tapi anehnya, ketika mereka menoleh sekali lagi, bus itu sudah tidak ada. Terminal kembali gelap dan kosong, seakan tidak pernah ada apa-apa. Mereka terus berlari sampai jauh dari terminal. Aldi akhirnya berhenti, terengah, mencoba mengatur napas. Gila, sumpah, aku lihat jelas banget tadi. Fajar hampir menangis. Aku nggak mau lagi, jangan ajak-ajak aku kayak gini lagi. Bagus masih pucat, matanya kosong. Ia tidak banyak bicara, hanya duduk terdiam sambil menunduk. Ketika Aldi mencoba menghiburnya, Bagus hanya berkata pelan, "Sopir itu, tadi, aku lihat jelas banget, wajahnya, nggak ada apa-apa, tapi rasanya dia kayak narik aku buat naik." Sejak malam itu, Bagus berubah. Ia jadi pendiam, sering melamun, dan beberapa kali bicara sendiri. Orang-orang bilang arwah penumpang bus itu menempel padanya, mencoba mengajaknya ikut. Beberapa minggu kemudian, kabar buruk datang. Bagus ditemukan meninggal mendadak di kamarnya, tanpa sebab yang jelas. Wajahnya terlihat pucat, dengan mata terbuka menatap kosong ke langit-langit. Kabar itu bikin geger warga Wiradesa. Banyak yang